Selamat bertemu pada perkuliahan terminologi medis. Pada pertemuan perkuliahan kita hari ini, kita akan membahas tentang topik perkuliahan, yaitu terminologi dalam pelayanan medis, OBGYN, dan obat-obatnya. Pada perkuliahan ini kita akan melihat istilah-istilah yang berhubungan dengan OBGYN dan ginekologi, serta penyakit-penyakit yang berkaitan dengan bagian OBGYN dan ginekologi, serta obat-obat yang akan digunakan untuk mengatasi penyakit tersebut. Semoga bisa mendengarkan dan menonton video ini dan dapat dipahami topik yang akan kita bahas. Pada bagian OBGYN, kita mulai dengan istilah obstetrik. Apa itu obstetrik? Adalah cabang ilmu kedokteran spesialis perawatan wanita selama hamil dan menyusui. Kemudian dikenal dengan istilah obstetrician, artinya orang yang ahli di bidang obstetrik. Penyakit, gangguan, dan istilah diagnostik terkait genitalia wanita. Pertama, ada istilah kolpitis, berasal dari subkata kolpo, artinya vagina, dan itis, artinya inflamasi. Jadi vaginitis, inflamasi pada vagina. Kemudian kolposerpicitis, artinya inflamasi vagina sampai ke serviks. Ada istilah kolposkopi, artinya pemeriksaan visual pada vagina. Kemudian ada istilah kontraseptik. Subkata kontra, artinya melawan. Kemudian konsepsi, kehamilan. Metode untuk mencegah terjadinya kehamilan. Caranya ada bermacam-macam. Bisa dengan cara hormonal, berupa sediaan obat pil, suntik, implan, dan non-hormonal seperti IUD. Kemudian metode sterilisasi wanita ada dua, tubektomi untuk wanita dan vasektomi untuk men atau laki-laki. Kemudian ada istilah endometriosis, seperti kuliah sebelumnya, endo di dalam, metri jaringan uterus, tambah osis berarti keadaan. Endometritis, inflamasi pada endometrium. Ada istilah histerotosis, berasal dari subkata histero, artinya uterus, tosis merosot. Jadi, prolap uteri atau rahim merosot. Kemudian istilah oporitis. Opor artinya ovarium. Jadi, inflamasi pada ovarium. Berikut salpingitis. Salping artinya tuba Fallopi. Kemudian
salpingitis artinya inflamasi pada tuba Fallopi dan ovarium. Kemudian ada istilah uterus, berasal dari kata utero, kemudian intrauterin artinya dalam uterus. Ada extrauterin di luar uterus. Endometrium berasal dari kata endo di dalam, metro jaringan, ium membran. Membran jaringan uterus bagian dalam pada keadaan normal. Endometrium tumbuh terbentuk dalam uterus. Tapi ada endometrium yang terbentuk di luar uterus, disebut endometriosis. Contohnya pada kandung kemih. Gejala endometriosis saat haid, menstruasi, nyeri atau sakit. ISK, infeksi saluran kemih. Kemudian ada istilah menstruasi atau mens. Mens artinya bulan. Siklus dari mens 21 sampai 40 hari, lebih kurang 1 bulan sekali. Keluarnya cairan tubuh dari uterus pada interval waktu teratur dari masa pubertas sampai menopause. Selanjutnya ada istilah amenore. A artinya tanpa, meno bulan, rea keluar, yaitu wanita yang tidak menstruasi terjadi karena ovarium tidak memproduksi sel telur. Ada dysmenore. Dys artinya sulit atau sakit atau nyeri, yaitu mens yang nyeri. Ada menoragi. Ragi artinya pendarahan, jadi terjadi pendarahan saat mens. Artinya darah yang keluar berlebihan, lebih banyak dari biasanya. Berikutnya ada istilah unipara. Uni, satu, para, wanita yang bisa melahirkan. Jadi unipara, wanita yang melahirkan satu anak. Disebut bipara bila melahirkan 2 anak. Disebut nulipara, berarti tidak. Nuli artinya tidak, berarti wanita yang tidak bisa punya anak. Kemudian ada istilah primipara. Primi pertama, jadi artinya kelahiran anak yang pertama. Ada istilah prenatal, dari kata nati, kelahiran, jadi sebelum melahirkan. Ada lawannya postnatal, sesudah melahirkan. Berikut kita lihat terminologi pelayanan OBGYN di bidang farmasi. Pertama, ada istilah obat oksitosin, yaitu obat yang merangsang kontraksi uterus. Obat ini digunakan untuk membantu persalinan, contohnya oksitosin. Kemudian ada obat untuk pencegahan dan penghentian perdarahan pasca persalinan, contohnya ergometrin. Ada obat yang disebut diindikasikan pelemas uterus, yaitu bekerja dengan merelaksasi miometrium untuk mencegah persalinan prematur. Kemudian ada istilah untuk sediaan pulpovagina. Pertama, antiinfeksi dan antiseptik. Obat ini digunakan untuk penyakit keputihan. Jadi, ada obat keputihan yang diberi nama ketoconazole, metronidazole, dan nystatin.
Bentuk sediaannya bisa dilihat di buku ISO. Kemudian sediaan untuk atrofi vagina. Selanjutnya ada istilah untuk obat ISK, singkatan dari infeksi saluran kemih. Contoh obatnya adalah antibiotik. Istilah farmasi berikutnya adalah obat gangguan saluran kemih. Ada beberapa golongan. Pertama, obat retensi urin atau gangguan berkemih. 2, obat inkontinensia urin. 3, analgetik saluran kemih. 4, antiseptik saluran kemih. Untuk pendalaman tentang jenis-jenis sediaan dan nama obatnya bisa dilihat di buku ISO dan MIMS. Kemudian golongan obat berikutnya berhubungan dengan objin, obat penyakit menular seperti obat HIV. Contohnya adalah zidopudin, indinapir, dan ritonapir. Jenis golongan obat yang berhubungan dengan di bidang objin juga adalah vaksin. Ada beberapa jenis vaksin berikut ini. Pertama, vaksin BCG untuk vaksin Mycobacterium tuberculosis. Kemudian vaksin difteri atau DPT, singkatan dari difteri, pertusis, dan tetanus. Kemudian vaksin hepatitis A dan B. Vaksin campak. Berikutnya vaksin MMR, singkatan dari Measles, Mumps, Rubella. Kemudian berikutnya vaksin rubella dan vaksin rabies. Dan lain-lain tentang jenis vaksin bisa juga dilihat di buku ISO. Berikut istilah di bidang vaksin yang penting dipahami itu adalah tentang penyimpanan vaksin. Penyimpanan vaksin itu harus pada suhu 2-8 derajat Celcius di lemari pendingin. 2, harus terlindung dari cahaya. 3, vaksin yang telah dibuka yang tanpa pengawet harus dibuang 1 jam setelah dibuka. Sedangkan vaksin yang mengandung pengawet harus dibuang 3 jam setelah dibuka. 5, ampul harus dikocok sebelum disuntikkan untuk vaksin-vaksin yang ditambahkan pelarut tambahan. Demikianlah yang bisa kita jelaskan pada perkuliahan kita kali ini tentang terminologi di bidang objin dan obat-obatan yang berhubungan dengan farmasi. Semoga bisa dipahami dan diperdalam dengan literatur terminologi serta obat-obatnya bisa dilihat di buku ISO. Demikian, sekian dan terima kasih.